Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak, Ibu, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat berjumpa kembali dengan saya Lalan Aryansyah Channel, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat walafiat dan tentunya ada pada bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan atau memberikan satu pemahaman tentang talqin, ya, berdasarkan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, laqinu mautakum la ilaha illallah. Jadi kata Rasulullah, talkinkanlah orang yang hendak mati, atau bahasa kitanya meninggal dunia, dengan la ilaha illallah. Nah sekarang apa sih yang dimaksud dengan talqin itu? Ini kan bahasa kita, bahasa budaya lah, talqin. Apa sih talqin sebenarnya? Talqin itu sebetulnya adalah bimbingan, ya, bimbingan atau tuntunan. Itu talqin. Jadi kata Rasul, bimbinglah, tuntunlah orang yang hendak meninggal dunia dengan la ilaha illallah. Saya mengajak kepada teman-teman untuk fokus, ya, dalam hal ini kita ngaji bareng, gitu. Kita gali benar-benar secara ilmiah, karena di kita kebanyakan gitu, yang namanya talqin itu hanya ketika orang dalam keadaan sakaratul maut. Jadi kebanyakan begitu. Ketika sakaratul maut, jadi baru kalimat talqin itu, kalimat la ilaha illallah itu diucapkan, ya, dalam rangka katanya membimbing orang yang sedang sakaratul maut. Benar nggak sih sebenarnya proses seperti itu? Benar nggak? Benar, nggak salah, ya. Karena memang itu ada anjurannya dari Rasul. Ketika ada orang yang mau meninggal, yaitu harus dibimbing, harus dituntun supaya bisa katanya mengucapkan, melafalkan kalimat la ilaha illallah. Tapi persoalannya adalah, apakah orang itu bisa, katakanlah ada orang yang meninggal, gitu, mau meninggal dalam keadaan sakaratul maut, lalu kemudian kita bimbing dengan kalimat tadi, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sementara orang itu ketika hidupnya, ketika masih gagah, ketika masih sehat, dia diajak untuk menuntut ilmu, dia enggak mau.
diajak untuk beribadah, untuk taat kepada Allah, enggak mau. Untuk mengikuti ajaran Allah, ya, taat kepada ajaran-ajaran Allah, dia enggak mau. Lantas ketika dia mengalami atau menghadapi sakaratul maut gitu tuh, terus dibimbing sama kita, apakah itu bisa nyambung? Saya kira itu tidak bisa nyambung, ya, tidak connect. Kenapa nggak connect? Karena semasa hidupnya ketika dia lagi sehat, lagi gagah, dia tidak dekat dengan ajaran Allah, tidak mau dengan kalimat la ilaha illallah. Di mana kalimat la ilaha illallah itu adalah merupakan inti dari isi Al-Quran. Karena Al-Quran isinya itu sebetulnya mentauhidkan Allah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu sebenarnya Al-Quran, ajaran Allah. Jadi yang tepat itu seharusnya gitu tuh. Hari ini kita ini mau dibimbing. Ketika kita masih sehat, masih gagah, ya, diberikan waktu, kesempatan luang sama Allah. Hari ini kita siap dibimbing, siap dituntun, siap diajari. Dengan apa? Siap dituntun dengan Al-Quran, siap dibimbing dengan Al-Quran, siap diajarkan dengan Al-Quran. Maka secara otomatis ketika kita waktu hidupnya lagi sehat, lagi gagah, lagi diberikan waktu yang luang, kita akrab dengan Quran, melekat pada jiwa kita Al-Quran, sehingga bisa membimbing kita di dalam hidup ini, ya, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang soleh. Maka secara otomatis ketika kita menghadapi kematian, menghadapi sakaratul maut, itu akan mudah melafalkan kalimatul la ilaha illallah. Sekalipun katakanlah mati dalam keadaan posisi sendiri, tanpa ada saudara, tanpa ada keluarga, tanpa ada teman-teman, sendiri kita menghadapi sakaratul maut. Tapi karena kita sudah melekat Quran pada jiwa kita, sudah dekat dengan Allah, maka secara otomatis dengan sendirinya kita bisa melafalkan kalimatul la ilaha illallah. Itu yang benar. Jadi sekarang kalau kalimat talqin itu, la ilaha illallah itu pada saat sakaratul maut saja, ya, sementara orang itu tidak akrab dengan kalimat itu, tidak mau dengan kalimat itu, ya, bahkan dia menolak, menjauh dari kalimat itu, terus tiba-tiba pas menghadapi sakaratul maut mudah dibaca karena adanya bimbingan, dituntun, diajarkan oleh anaknya, oleh saudaranya, atau oleh sahabat-sahabatnya. Kalau begitu mah enak saja. Kalau begitu prinsipnya enak, ngapain harus ibadah? Ngapain harus taat ketika kita masih hidup? Wong nanti juga pas begitu mau sakaratul maut ada yang nemenin kok, ada yang bimbing kita sehingga kita mudah untuk melafalkan kalimatul la ilaha illallah. Tidak begitu. Ya, jadi pemahamannya nggak seperti itu. Memang Rasulullah memerintahkannya talqinkan orang yang mau meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi ingat, yang namanya bimbingan itu sekarang. Yang namanya pembinaan itu sekarang. Jangan nunggu nanti pada saat kita sakaratul maut. Itu justru hasilnya. Ya, hasil daripada ketika kita sehat. Ketika kita waktu kita luang, ketika gagah, kita mau belajar, mau mengikuti ajaran Allah, taat kepada aturan-aturan Allah. Nah, pada saat menghadapi sakaratul maut secara otomatis mudah untuk apa? Untuk melafalkan kalimatul la ilaha illallah.
Itu yang benar. Jadi jangan nunggu pas begitu sakaratul maut baru dibimbing dengan kalimat la ilallah, la ilaha illallah, ilallah. Ya kalau orang itunya melekat dulunya ketika sehatnya, ya kan? Dengan kalimat itu. Kalau tidak, nggak mungkin bisa karena nggak nyambung, nggak connect. Mustahil karena nggak connect gitu tuh. Karena dia nggak suka, ya, nggak mau dengan kalimat itu. Jadi yang dimaksud dengan lakinu mautakum la ilaha illallah tuh sebetulnya jangan nunggu nanti ketika datang sakaratul maut, tapi hari ini sekarang kita siap untuk dibina oleh Quran. Siap untuk diajari oleh Quran. Siap untuk dituntun oleh Al-Quran. Karena Al-Quran ini sekali lagi saya ingatkan, ya sering saya sampaikan ya di video-video sebelumnya bahwa Al-Quran itu adalah pedoman. Al-Quran itu adalah petunjuk yang akan menghantarkan keselamatan kita. Itu yang benar. Ya. Jadi jangan nunggu pas begitu mau mati sakaratul maut gitu, baru tuh, ya, baru dibimbing la ilaha illallah, la ilaha. Itu nggak nyambung. Kalau orang itu soleh, taat, ya semenjak hidupnya gitu tuh, ketika sehatnya insya Allah bisa. Tapi kalau dia jauh dari Quran, nggak mungkin bisa. Itu teman-teman sekalian, ya kita membahas tentang masalah talqin ya berdasarkan hadis Rasulullah itu seperti itu. Jadi jangan sampai salah memahami ya tentang talqin atau tentang bimbingan itu. Jadi yang dimaksud dengan talqin ya atau bimbingan atau tuntunan itu adalah gitu sebetulnya sekarang, ya jangan nunggu nanti ketika sakaratul maut. Repot kalau sudah sakaratul maut mah nggak bakalan nyambung kalau orang yang nggak mau berquran, hidupnya jauh dari Quran, nggak nyambung. Makanya sekarang kita ini harus siap untuk ditalqin, siap untuk diajarkan, dibina oleh Quran. Maka insya Allah kalau kita sudah siap berquran, hidup berdasarkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup, maka dalam menghadapi sakaratul maut itu akan mudah melafalkan kalimatul la ilaha illallah. Yang pada akhirnya kata Rasul apa? Dakhalal jannah. Siapa yang dalam akhir kehidupannya lalu kemudian dia mengucapkan kalimatul la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka akan masuk surga. Itu baru yang benar. Baik, teman-teman sekalian, mungkin ini saja pemaparan atau penjelasan tentang talqin. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, dan sering saya sampaikan apabila teman-teman ya pemirsa tidak setuju ya katakanlah dengan pandangan saya ya tentang talqin, ya wajar saja, ya silahkan saja, nggak apa-apa. Ini yang namanya sebuah perbedaan itu hal yang biasa ya, wajar. Tapi ketika memang oh iya ini yang benar, saya setuju, itu alhamdulillah ya, alhamdulillah. Kemudian jangan lupa ya di subscribe ya, karena video yang baru itu akan saya buat terus ya, insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan ya, memberikan kesempatan kepada saya sehingga saya akan terus mengupload ya video-video yang terbaru ya. Mudah-mudahan itu bisa ladang amal soleh buat saya ya dari sisi ilmu, dan jika perlu juga ya oleh teman-teman memang ini adalah ladang amal soleh ya buat kita, silahkan saja ya dibagikan, di share ke teman-teman kita, saudara-saudara kita. Insya Allah akan bermanfaat, karena dengan ilmu inilah ternyata kita ini ketika kita sudah meninggal, maka ini akan menjadi penolong buat kita di akhirat nanti. Itu saja barangkali
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.